Kini, GMKI memasuki zaman baru dengan pergumulan dan perjuangan yang baru. Namun satu tinggal tetap, Yesus sang kepala gerakan meneguhkan dan menguatkan GMKI melewati masa-masa panjang untuk mempertahankan elan GMKI, yaitu gerakan mahasiswa Kristen yang oikumenis dan nasionalis. Sebagai elan itu pertama-tama adalah simbiosis itu ya, nasionalisme dan agama itu tidak bisa berbaur jadi satu, tapi juga tidak bisa terpisah satu sama lain, saling bergantung. Dan di dalam keadaan seperti itu, GMKI melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari perkebaran Injil di kalangan mahasiswa. Dia lahir sebagai wujud kebaran Injil di kalangan mahasiswa. Itu mulai dari zamannya Chinese Konsulat, lalu WS World Student Christian Federation itu semuanya menekankan bahwa ini adalah alat perkebaran Injil di kalangan mahasiswa. Nah, elan inilah yang dipertahankan sampai hari ini. Kenyataannya sekarang adalah GMKI adalah organisasi mahasiswa Kristen yang terbesar di Asia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Harapan saya kepada GMKI bahwa GMKI itu nanti suatu ketika jangan menjadi berpikir nasional saja, jangan hanya memimpin secara nasional dan lokal, tetapi sudah mulai memikirkan bagaimana memimpin gerakan-gerakan kemahasiswaan Kristen di seluruh Asia dan di seluruh dunia. Dengan kita berpikir global, maka banyak soal-soal lokal lebih mudah kita mengertinya dan juga mengisinya. Kira-kira gitu gimana? Ya, saya kira GMKI organisasi yang pelopor ya di dalam pergerakan kemerdekaan, di dalam menyelamatkan NKRI, pelopor. Dan saya suka GMKI itu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi setelah dia membuat keputusan, dia akan teguh dengan keputusan dia. Ya kan? Nah, di sini saya mengharap bahwa ini bisa diteruskan oleh generasi yang lebih muda dan kita pererat ya dengan segala kepahitan rusaknya suasana kehidupan beragama ini agar tidak mengurangi hubungan yang erat yang pernah dibina di kalangan mahasiswa dan intelektualnya. Supaya ini jadi modal ya untuk kita maju ke depan. Ini kita mesti akui ini rusak dan pemerintah tidak mampu menangani. Terus terang saja, kadang-kadang juga lembaga peradilan juga berbuat sekehendak hati ya. Saya tuh melakukan pembelaan terhadap Tibo, terus terang aja karena rasa keadilan saya terluka oleh lembaga peradilan. Jadi karena itu terus saja pererat hubungan di antara kaum mahasiswa dan intelektual antar kelompok agama. Ini modal kita untuk maju ke depan. Indonesia masih bisa diperbaiki. Setelah mereka ini tamat dari perguruan tinggi, ya, GMKI menghasilkan sejumlah intelektual muda Kristen Indonesia, ya, yang paham akan pokok-pokok iman Kristen, ya, dan tahu akan kerangka perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi Indonesia, sehingga di gereja masing-masing mereka dapat menjadi ya baik warga Indonesia maupun warga gereja ya, yang aktif dan bertanggung jawab dalam batas-batas perjuangan hidupnya untuk mempelajari keluarganya. Saya rasa intinya itulah ya, intinya. Kawan-kawan, kami tahu perjuangan dan perjalanan GMKI masih panjang. Sebagai sepucuk taruk, GMKI telah hadir, bertumbuh dan berkembang menjadi besar hingga saat ini. Kami juga tahu hari-hari ini GMKI dihadang oleh berbagai lilitan persoalan internal dan eksternal organisasi. Tapi kami yakin GMKI mampu bertahan sebagai sepucuk taruk yang kokoh dan perkasa di Indonesia hingga saat ini dalam pusaran neoliberalisme dan kapitalisme global sekalipun. Kami yakin GMKI akan tetap menjadi sepucuk taruk yang mampu melahirkan taruk-taruk baru
bagi bangsa Indonesia di tengah kepungan semangat pragmatisme, hedonisme, materialisme, dan snobisme yang menjangkiti anak-anak muda bangsa ini. Sebab kami yakin Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan akan tetap menyertai GMKI sampai Maranatha. GMKI harus tetap bergerak. Tinggi pengabdianmu, kawanku. Terbit sepucuk baru bagi Indonesia. Berjuang dan berkiprah, layani rakyatnya, nyatakan Injil Tuhan pada mahasiswa. Terbit sepucuk taruh menapak sejarah, gerakan mahasiswa, Yesus kepalanya, bersaksi dan berbuat bagi bangsa.